challenge. Jesus said, in the name of Jesus, cast out the devil. That even so that Jesus is God. The name of Jesus cast out the devil. That Jesus is God. Jesus said the right at the hand of God as a king, not as a prophet. If Jesus say, I am the king, why you saw Jesus prophet? Brother, you are saying that Jesus... Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua diskusi dari pendeta Luga Tambunan. Dia melawan seorang ustadz ulama yang diundang dari luar negeri oleh para mualaf. Nah mereka berdebat tentang kuasa Yesus, teman-teman ya, dengan pertanyaan yang dimulai oleh pendeta Luga Tambunan bahwa apakah Yesus itu dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah atau Roh Kudus atau dengan kuasa Allah. Nah, jadi pendeta Luga Tambunan ini sebenarnya dia salah ya. Dia salah ketika dia bertanya kepada orang yang tidak tepat atau kepada orang yang salah juga. Karena bagaimanapun ceritanya, kalau kita mempertanyakan tentang apa yang kita yakinin kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, pasti jawabannya salah. Tetapi kalau kita lihat nanti jawaban dari seorang ulama ini atau seorang ustadz ini itu jauh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Pendebat di Indonesia, saya ingin bertanya kepada Syekh Farid Naik, apakah Yesus itu ketika dia membuat mujizat, dia membuat mujizat dengan kuasa Bapa atau kuasa Roh Kudus, gitu. Karena yang saya pelajari di dalam Alkitab, Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus ini tidak pernah dilibatkan ketika Yesus membuat mujizat? Ya kita tahu kan dalam ajaran Islam bahwa Yesus membuat mujizat hanya dengan izin Allah, kuasa Allah. Sementara Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Nah, Roh Allah ini kenapa tidak pernah dilibatkan? Karena ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Farid Naik. Kenapa ketika Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah ini tidak pernah dilibatkan? Saya rasa itu juga. When Jesus made great God, why is the Spirit of God is not involved? That is the main question. Matthew 12:28. The brother asked a question that when Jesus, peace be upon him, he performed miracles, so why was the Spirit of God not involved? First, let us understand what is the Islamic concept of miracles, then we will talk about Christianity. As far as Islam is concerned, all the miracles that were performed, he healed those born blind and lepers with God's permission. And he did other miracles as well. But all of these, they were by the permission and will of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the Islamic concept, that all the miracles that were performed by the prophets of Almighty God, including Jesus Christ, peace be upon him, they were only by the permission of Almighty God. There are several references in the Bible. Now let's talk about the Bible. There are several references in the Bible wherein Jesus Christ, peace be upon him, clearly he said that Almighty God is greater than him, and he never claimed divinity. So many Christians, they have this concept of Spirit of Almighty God. But what do you mean by Spirit of Almighty God? If you mean Spirit of Almighty God is that Jesus Christ, peace be upon him, he received divine message from Almighty God, there is no problem in this. But if you believe that Spirit of Almighty God means that Jesus Christ, peace be upon him, he himself is Almighty God, this is against the teachings of the Quran and against the teachings of the Bible. And there are several references in the Bible wherein Jesus Christ, peace be upon him, he
said that Almighty God is greater than him. There is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. In fact, if you read the Bible, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, for I seek not my will, but the will of Almighty God. So Jesus Christ, peace be upon him, he himself never claimed divinity, but in fact he was one of the mightiest messengers of God. Farid Naik, Bentar. Jesus. Tadi sudah jelas ya yang ditulis di sini, jelas nggak? Dia tidak menjawab No pertanyaan problem, saya. you can ask. No problem. Yeah, Jesus performed miracle with the Spirit of God. In the John chapter 14, verse 28, in the Spirit of God come in my name. Okay. That verse show you that Jesus has an own power of the Holy Spirit. But Jesus make the miracle with the power of the Holy Spirit, and the Spirit come in the name of Jesus. Brother, do you know? Jesus is God. Why you say Jesus not only prophet? Brother, do you know in the Bible, it is mentioned in the Bible, for there are many false Christ or false prophet. They will perform miracles and signs, and if it work, they will deceive the very elect. So performing miracles and signs, it is not a condition for a person to claim to be Almighty God. When Jesus, I challenge you to point out a single unequal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. Okay. A simple challenge. Jesus said, in the name of Jesus, cast out the devil. That it is so that Jesus is God. The name of Jesus cast out the devil. That Jesus is God. Jesus said the right at the hand of God as a king, not as a prophet. If Jesus say, I am the king, why you saw Jesus prophet? Brother, you are saying that Jesus cast out devil. No problem, no problem. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang didiskusikan oleh mereka. Mereka membahas tentang kuasa Yesus ya, di mana pendeta Luka Tambunan itu dia bertanya kepada seorang ulama tersebut, apakah Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus atau dengan kuasa Allah? Tetapi apa yang dijawab oleh seorang ustadz itu, dia mengatakan bahwa kalau Yesus bisa mengusir setan atau bisa melakukan mukjizat, itu semua karena seizin Allah katanya. Itu semua karena Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Nah, teman-teman, sebenarnya jawabannya itu jauh dari apa yang sudah tercatat dalam Alkitab, karena Alkitab mengatakan bahwa segala kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh jahat itu tunduk pada nama Yesus. Berarti nama itu berkuasa. Mari kita lihat bagaimana pengalaman murid-murid Yesus mengusir setan ya. Di dalam Lukas 10 ayat 17 di sana dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yang artinya bahwa setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu tunduk pada nama Yesus. Ini pengalaman para murid ketika mereka mengusir setan pada saat itu. Dan kemudian bagaimana dengan orang yang di luar Kristus bisa misalnya mengusir setan dengan nama Yesus, padahal mereka bukan pengikut Yesus. Ada juga kisahnya di dalam Lukas 9 ayat 38 sampai 40 teman-teman. Begini firman Tuhan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah, jadi artinya Yohanes di sini murid menyampaikan kepada Yesus, Guru, ada orang yang tidak mengikut kita, yang bukan pengikut kita, tetapi mereka itu bisa mengusir setan demi namamu. Bagaimana itu? Lalu apa kata Yesus? Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku.
Yang artinya maksud Yesus di sini, kalau ada orang yang mengusir setan demi namaku, tidak mungkin seketika itu juga dia melawan aku. Tidak mungkin. Dan ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, jadi artinya di sini bahwa nama Yesus itu merupakan nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, teman-teman ya, kecuali nama Yesus, di mana segala kuasa tunduk pada nama Yesus, termasuk kuasa iblis, kuasa setan. Nah, bagaimana dengan orang yang bisa melakukan mukjizat bukan dalam nama Yesus, misalnya seperti dukun-dukun, mungkin ahli sihir atau apapun itu namanya, tetapi itu sebenarnya hanyalah tipu daya muslihat iblis. Misalnya ada dukun, ada orang yang bisa melakukan mukjizat tapi bukan dalam nama Yesus. Itu hanya tipu daya muslihat setan supaya orang yang melihat keajaiban yang dilakukan oleh setan itu bisa percaya. Nah, sehingga arah hidup orang yang percaya pada kuasa setan, maka arah hidupnya menuju kebinasaan, menuju kebinasaan yang kekal. Nah, jadi itulah gaya setan ya, untuk menipu manusia. Jadi dia bisa memperlihatkan untuk sementara kuasanya kepada orang-orang supaya mereka bisa percaya dengan kuasa itu, sehingga mereka mengikut kuasa itu. Jadi bagaimana dengan pengalaman atau tuduhan ahli Taurat orang Farisi ketika Yesus mengusir setan, teman-teman? Maka ada tuduhan dari orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan ya. Mari kita akan melihat bagaimana ya orang-orang Farisi itu bisa juga mengusir setan sebenarnya dengan pertolongan Tuhan. Namun apa perbedaannya dengan yang dilakukan Yesus Kristus? Mari kita bisa baca dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37 supaya kita bisa melihat perbedaan kuasa Yesus ini dengan kuasa atau mukjizat yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi ini. Nah, di dalam ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kemudian maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, artinya orang Farisi di sini menuduh Yesus bahwa Yesus itu dia mengusir setan itu dengan kuasa setan juga. Nah, tetapi Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi ini. Dalam ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, Yesus menjelaskan di sini bahwa tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Nggak mungkin kuasa iblis mengusir iblis, tidak mungkin. Karena iblis itu mau juga kerajaannya bisa bertahan. Kalau dia melawan diri sendiri, bagaimana kerajaannya bisa bertahan? Jadi jika aku mengusir setan, ini kata Yesus, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi Yesus di sini mengatakan bahwa orang-orang Farisi tersebut sedang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena yang sebenarnya Yesus itu mengusir setan itu dalam kuasa Roh Kudus.
Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, kalau hujat terhadap anak manusia pun itu masih bisa diampuni dosanya. Tetapi hujatan terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni dosanya. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa itu tentu saja apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Yesus selama hidupnya, itu luar biasa. Maka kenapa orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang berbeda iman dengan kita, selalu mengukur ketuhanan Yesus itu dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana dengan dukun yang bisa mengusir setan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa melakukan kesembuhan? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka dikatakan Tuhan? Nah, saya mau jelaskan bahwa Yesus disebut sebagai Tuhan itu ada pondasinya, ada dasar keyakinan kita. Nah, apa dasar iman dan keyakinan kita? Itu ada di dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, di mana itu dimulai dari nubuatan para nabi, khususnya Nabi Yesaya, ketika dia mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, jadi itu dari nubuat itu sudah jelas dan tahu kita siapa Yesus ketika tergenapi hal itu. Dan kemudian diteruskan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya. Di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Dan kemudian juga Paulus meneruskannya, bahkan malaikat juga pernah mengatakan itu kepada para gembala di padang ya, dan juga menyampaikan kepada Yusuf dalam mimpi bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kita memiliki dasar kenapa kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Bukan hanya karena mukjizat yang dia lakukan maka kita mengatakan dia Tuhan, melainkan dari nubuatan, dari apa yang dicatat oleh firman Tuhan, apa yang diakui oleh para nabi, apa yang diakui oleh Yohanes, dan apa yang diakui oleh malaikat, dan juga apa yang diakui oleh para rasul, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Itulah sebabnya segala kuasa yang ada di dunia ini tunduk pada nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.